Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat akademika? Bertemu kembali dengan saya Ivan Putranto. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mencoba membahas tentang harga keseimbangan. Setelah sebelumnya kita sudah membahas apa itu permintaan, penawaran. Kemudian sekarang saya akan mencoba membahas tentang harga keseimbangan. Harga keseimbangan adalah titik temu antara penawaran dan permintaan. Pada titik ini, jumlah barang yang ingin dijual oleh produsen sama dengan jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen. Jadi, kalau pada permintaan kemarin semakin tinggi harga, maka permintaannya akan semakin berkurang. Sebaliknya, kalau pada penawaran semakin tinggi harga, penawarannya akan semakin bertambah atau meningkat. Nah, pada harga keseimbangan di sini antara permintaan dan penawaran itu terjadi pada titik harga yang sama dan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan itu sama besarnya. Itu yang dimaksud dengan harga keseimbangan atau biasa dalam ekonomi disebut dengan istilah equilibrium. Nah, penawaran jumlah barang yang ingin dijual oleh produsen, permintaan jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen. Jadi, titik keseimbangan itu menunjukkan posisi yang sama, baik itu harga maupun kuantitas barang yang diminta dan kuantitas barang yang ditawarkan. Jadi, tidak ada kelebihan penawaran dan tidak ada kelebihan permintaan. Jadi, posisi harganya sama dan kuantitas barangnya juga sama. Itu yang dimaksud dengan keseimbangan. Kalau harga keseimbangan berarti harga antara jumlah permintaan dan harga jumlah penawaran itu sama besarnya. Jadi misalkan harganya sama-sama 10.000, harga permintaannya 10.000, harga penawarannya juga 10.000. Itu yang dimaksud dengan harga keseimbangan. Cara menentukan harga keseimbangan bagaimana? Kurva penawaran menunjukkan jumlah barang yang ingin dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Kalau kurva permintaan menunjukkan jumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Kalau pada penawaran itu berarah ya, naik, artinya semakin tinggi harga, semakin tinggi tingkat penawaran. Titik potong antara kedua kurva disebut dengan harga keseimbangan. Jadi sahabat akademika bisa melihat kurva di samping ya. Kurva yang berwarna merah itu menunjukkan kurva permintaan, artinya semakin tinggi harga semakin sedikit permintaannya. Sedangkan kurva yang berwarna biru itu adalah kurva penawaran. Itu semakin tinggi harga maka penawarannya akan semakin meningkat. Nah, titik temu atau titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran disebut dengan titik keseimbangan atau dalam istilah ekonominya disebut dengan titik equilibrium. Nah, pada titik ini kita bisa melihat ya titik pertemuan atau titik potong antara demand dan supply. Maka pada titik ini menunjukkan tingkat harga dan tingkat kuantitas antara permintaan dan penawaran itu besarnya sama. Ya, tadi seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, jadi tidak ada kelebihan permintaan atau kekurangan permintaan dan juga tidak ada kelebihan penawaran atau kekurangan penawaran. Itu yang dimaksud dengan harga keseimbangan atau titik keseimbangan atau istilah ekonominya adalah titik equilibrium. Nah, selanjutnya saya akan mencoba membahas tentang pergeseran kurva penawaran dan dampaknya. Di sini kita bisa melihat ya teman-teman, kita bisa melihat kurva yang berwarna merah itu adalah kurva permintaan, demand. Di situ terjadi titik keseimbangan antara demand dan supply. Demand dan supply ditunjukkan oleh S1 di situ ya. S1 berpotongan dengan kurva permintaan, yaitu ada pada titik P1
dan titik Q1. Nah, dari kurva tersebut kita bisa melihat, oh ternyata kurva penawarannya itu bergeser. Nah, bergeser menjadi S2 atau bergeser ke kanan atau ke samping. Nah, pergeseran kurva penawaran di sini pada pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas ya. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pergeseran kurva penawaran. Nah, kurva penawaran di sini bergeser yang tadinya dari S1. S1 ini berarti menunjukkan bahwa kurva penawaran sebelum terjadinya pergeseran. Bergeser menjadi S2, yaitu kurva penawaran setelah terjadinya pergeseran. Nah, sebelum terjadinya pergeseran kurva penawaran, kita lihat ya di situ titik keseimbangan terjadi antara titik P1 dan Q1. Nah, sedangkan kita lihat di situ setelah kurva penawaran itu bergeser ke S2, kita lihat ya, maka titik keseimbangannya pun mengalami perubahan. Karena pergeseran penawarannya bergeser ke kanan, maka harganya itu bergeser semakin menurun atau terjadi penurunan harga yang tadinya itu berada pada titik P1 berubah menjadi titik P2. Karena harga mengalami penurunan yang tadinya berada pada titik P1 menjadi titik P2, maka kuantitas barangnya pun mengalami perubahan, yaitu bertambah banyak atau meningkat. Yang tadinya berada pada titik Q1 berubah menjadi titik kedua. Itu akibat terjadinya perubahan penawaran. Maka harga dan kuantitas pun mengalami perubahan. Ya, perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dapat menyebabkan pergeseran kurva penawaran. Dari gambar di situ bisa kita lihat bahwa pergeseran ke kanan, maka penawaran akan meningkat. Tadinya sedikit menjadi lebih banyak. Sebaliknya, pergeseran ke kiri, maka penawaran akan menurun. Yang tadinya banyak menjadi lebih sedikit. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ketika kurva penawaran itu terjadi pergeseran ke kanan, maka penawaran akan meningkat. Sebaliknya, ketika pergeseran kurva penawaran ke kiri, maka penawaran akan menurun. Nah, itu pembahasan tentang pergeseran kurva penawaran dan dampaknya terhadap titik keseimbangan. Baik, sampai di sini dulu pembahasan pada video kali ini. Kita bahas pada video-video lainnya, jadi jangan sampai terlewatkan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sahabat akademika semuanya.